Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Kita udah selesai Divisional Round. Nah, berarti tinggal sisa 2 tim per conference yang nantinya yang jadi juara di conference masing-masing akan main di Super Bowl 57 yang akan main nanti Februari tanggal 13 jam setengah 7 pagi WIB ya kan. Ini udah sisa, ya sebenarnya sisa 2 tapi sebenarnya ada Pro Bowl 1, jadi 3 pertandingan lagi nih di NFL. Jadi emang cepet kan nonton NFL, nggak berasa gitu. Jadi udah kalau gitu nggak pakai lama, jangan lupa subscribe dan klik lonceng sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini, terus juga klik join samping subscribe biar dapat akses 2 hari lebih cepat. Dan juga ada di atasnya ada super thanks, karena support kalian makin menyemangatkan kita buat bikin konten NFL Indonesia. Jadi bareng-bareng lagi di sini, kita langsung aja review Divisional Round kemarin. Yang pertama ini ada 49ers. Yang bawah dulu ya seharusnya ya. Ini yang pertama nih, Chiefs sama Jaguars menang. Chiefs 27-20 walaupun Mahomes pincang ya, tapi masih bisa ngalahin Jaguars. Gila mainnya itu, kalau gue udah mainnya tinggal pakai satu kaki aja ya. Karena lututnya sempat keplitek. Itu aduh sakit banget keplitek lagi. Nah, terus Eagles sama Giants sama menang. Eagles 38-7 ya nih mah. Ini divisional roundnya nggak seseru tahun kemarin ya. Tahun kemarin kan sampai detik-detik terakhir ya. Ya sebenarnya ada satu sih yang detik terakhir, cuman ya nggak feelnya nggak seseru musim kemarin ya. Eagles Giants 38-7. Terus Bills Bengals. Aduh, Bills kalah lagi di kandang sendiri. Kawan Bengals 27-10. Yang juga pertandingannya ini ya turun salju. Terakhir 49ers dan Cowboys menang. 49ers 19-12. Jadi nanti di championship round AFC, Chiefs kembali ketemu Bengals setelah tahun kemarin yang menang Bengals. Apakah Bengals menang lagi? Tapi nanti aja kita jawab. Kita bikin prediksi. Terus juga di NFC, 49ers akan melawan Eagles yang offense defense-nya ini lumayan mirip sebenarnya ya. Sama-sama di top 5 ya. Nah, oke. Jadi udah kalau gitu langsung aja kita mulai review yang pertama. Nih, Chiefs lawan Jaguars. Nah, Mahomes kan cedera ya. Kemarin tuh beritanya Mahomes kena high ankle sprain. High ankle sprain itu kalau gue baca pemulihannya harus 6-8 minggu. Tapi Mahomes bilang bakal tetap main nanti di championship round. Ini apa? Cederanya nanti bakal dipasang tape. Menurut lu apakah bakalan mainnya bagus buat nanti? Tergantung dari seberapa parah high ankle sprain-nya ya. Karena beberapa diagnosa dan juga dari Chiefs-nya sendiri kayak Andy Reid sama Mahomes-nya sendiri bilang kalau mereka yakin Mahomes bisa play through the injury, masih bisa main. Gue rasa kayaknya Mahomes juga pernah main di playoff ketika lagi injure ya, ketika lagi cedera. Maksudnya pas 2020 atau 2019 waktu itu. Jadi nggak akan berpengaruh terhadap siapa yang akan starting di AFC Championship. Pasti akan Mahomes yang main. Mahomes juga udah bilang dia akan main walaupun dia masih cedera. Seberapa bagus dia akan main ya, kemarin aja udah main pincang dengan satu kaki masih bisa bikin 2 touchdown loh. Gimana ntar kalau misalkan ya dia dapat waktu 1 pekan istirahat, terus habis itu dia bisa mulihin dikit. Dan itu gue rasa sih cedera ini nggak akan terlalu mengganggu performanya Mahomes ya. Jadi justru yang lebih mengkhawatirkan mungkin kalau misalkan Mahomes tiba-tiba off rhythm, kayak udah sempat cedera terus habis itu kayak ragu untuk bikin big plays, karena kekuatannya dia ini kan adalah dia bisa bikin big plays dari posisi mana aja ya. Kalau misalkan dia lagi cedera terus habis itu kayak aduh ragu nih gue buat bikin big plays gitu, itu bisa jadi itu berpengaruh terhadap performanya Chiefs. Tapi kalau gue lihat sih seharusnya ini nggak akan terlalu berefek banyak kepada Chiefs ya.
Karena kelihatannya sih ya dari luar cederanya itu nggak terlalu parah untuk Mahomes. Jadi ini nggak akan terlalu berpengaruh banyak ke performanya dia di AFC Championship nanti lawan Bengals ya. Mhm. Oke. Nah, tapi kalau dari match kemarin, menurut lu Mahomes kesulitan nggak? Karena ya kemarin kan dia banyak banget passingnya ke Travis Kelce ya. Cuman kalau menurut lu kemarin Mahomes gimana mainnya? Ini bisa jadi ini juga sih kunci buat Bengals juga karena selama mereka bisa ngunci Kelsey, gue rasa mereka punya kesempatan. Hmm. Karena kuncinya offense dari Chiefs ini adalah Travis Kelce selain Patrick Mahomes. Travis Kelce adalah WR berbadan TE yang bisa main di posisi mana aja, bisa masuk rute mana aja, dan itu yang bikin offense Chiefs itu benar-benar serem banget emang. Mhm. Kita bisa bilang kalau ini istilahnya kan matchup nightmare. Kayak siapapun yang ngejagain Kelsey, kalau linebacker dia akan terlalu pelan, kalau CB dia bisa terlalu pendek, safety juga biasanya terlalu jauh dari Kelsey. Mhm. Makanya kalau misalkan Bengals bisa cari cara untuk ngehentiin Travis Kelsey, dan juga bisa ngestopin WR line kayak Juju sama Marquez Valdes-Scantling atau Kadarius Toney, itu offense bisa berhenti, Hmm. offense Chiefs. Dan satu lagi adalah cara Bengals untuk ngetop Chiefs itu adalah jangan biarin Mahomes bikin banyak-banyak big plays. Mungkin akan sedikit terbantu kalau dengan Mahomes yang cederanya mungkin lebih parah dari yang kelihatannya atau dari diagnosnya mereka ya. Mhm. Tapi kalau misalkan Mahomes-nya lagi udah on fire, terus Kelsey juga dapet target mulu dan dapat rute yang open mulu, oh, wassalamualaikum itu udah habis. Itu Hmm. Kansas City bisa balik lagi ke Super Bowl. Oke. Jaguar sendiri gimana tuh? Karena bisa ya karena bisa ya walaupun sebenarnya Mahomes kemarin cedera juga masih bisa bikin touchdown pakai satu kaki, cuman menurut tuh Jaguars kemarin mainnya gimana? Ah, ya sebenarnya juga ekspektasi orang tuh nggak banyak kepada Jaguars ya. Dari awal musim bahkan sampai masuk playoff pun juga mereka expected to lose sebenarnya lawan Chargers kemarin. But somehow mereka bisa bikin comeback dan lawan Chiefs ini gue rasa kelasnya beda dibandingkan Chargers ya. Hmm. Karena Chiefs ini gue rasa adalah versi terkomplit mereka dalam era Mahomes setelah mereka menang Super Bowl. Mhm. Karena defense mereka ini lagi on fire banget. Kemarin juga bikin interception dari Trevor. Dan juga eh, Trevor dan juga Etienne juga nggak banyak dikasih kesempatan juga untuk bikin plays. Mhm. But overall untuk Jaguars sih gue salut ya. Karena setelah dari awal musim nggak ada diunggulkan sama sekali, tiba-tiba jadi juara divisi ya, walaupun di AFC South gitu ya. Mhm. Tapi bisa masuk divisional round setelah ngalahin tim yang diunggulkan lagi sebelumnya juga, itu Mhm. ya salah satu achievement juga sih buat mereka. Dan tim ini juga tim yang sebenarnya juga baru kekumpul kebanyakan ya musim ini ya. Kayak Trevor Lawrence kan baru dua musim, Mhm. Etienne baru main full season, terus WR-WR kayak Christian Kirk, Zay Jones, ataupun TE kayak Evan Engram itu kan baru datang musim ini. Dan Mhm. defense mereka juga, gue rasa sih defense mereka masih butuh tambahan amunisi lagi sih ya. Terutama di pass rusher, mereka butuh banget kayak figur kayak defensive tackle sejenis Quinn Williams gitu. Jadi ya ini nyambung dikit ke misalkan kalau ke mock draft nanti, Jaguars butuh pass rusher dan itu yang harus ditingkatin dari dari tim mereka sekarang ini. Mereka Mhm. butuh mereka butuh more defense. Mereka butuh more defense, mereka butuh offensive line, Mhm. but season ini gue rasa ini adalah significant improvement sih, perkembangan yang luar biasa buat Jaguars. Dan ya harapannya sekarang ya Jaguars bisa lebih naik lagi dibandingkan musim ini. Trevor bisa
makin makin bagus di tahun ketiga, dan ya offense-nya udah semakin banyak chemistry lagi sih dibandingkan musim ini. Jadi ya overall kredit buat mereka. Oke. Menurut tuh terakhir nih, Jaguars musim depan apakah eh, bakalan jadi tim terbaik AFC South? Objektif ya, jangan subjektif. Harapan gue sih enggak ya, harapan gue nggak mau. Kalau kalau as part of Texans fans. Tapi tim ini punya core muda yang bagus. Mereka udah punya franchise quarterback juga, punya running back yang bisa carry the load. Mhm. Dengan tambahan beberapa pemain di beberapa posisi sih, gue rasa tim ini bisa berbicara banyak ya. Selama mereka bisa mempertahankan performa kayak musim ini. Gitu. So, Oke. ya musim depan kita lihat dulu aja sih off season mereka ntar kayak gimana. Oke. Oke. Next. Nah, Eagles lawan Giants menang Eagles 38-7. Eagles. Kalau lu lihat kemarin itu lu ini gak sih udah membuktikan gak sih OL-nya Eagles itu salah satu yang terbaik? Karena gue Bukan udah sal- sering bilang OL Eagles itu top 2 tapi bukan nomor 2. bukan salah satu yang terbaik, memang yang terbaik kok. Memang terbaik ya? Oke, oke. Kenapa? Gue dengan melihat OL-nya Eagles sendiri kan, mereka tuh ada Jordan Mailata, Landon Dickerson, Jason Kelsey, gue lupa right guard-nya Lane siapa, Johnson lah. Lane Right Johnson, guard-nya kemarin pakai backup. Gue juga baru lihat. Nah, right tackle-nya Lane Johnson. right tackle Lane Johnson. Itu kombinasi terserem di seluruh NFL, Nah, not even close. Dan itu yang bikin performanya Jalen Hurts di year 3 itu benar-benar jauh lebih bagus dibandingkan 2 musim pertama ya. Dan kemarin juga Jalen Hurts, he's something man, gila. hmm. Walaupun ya stats-nya nggak terlalu yang gede-gede banget, tapi kayak dia composure-nya tuh ada tuh. Dia tipe-tipe leader sebagai quarterback, dan itu kemarin kelihatan banget ketika OL-nya Eagles dalam beberapa play juga sempat shaky, tapi Jalen Hurts-nya kayak calm gitu, tenang, dan bisa ambil WR-WR yang lain untuk di target passing. But their running game juga salah satu yang bikin mereka serem memang. Karena uh, ya 3 rushing touchdown gitu lawan tim yang notabene juga salah satu better rushing defense di NFL, di New York Giants. Itu ya salah satu bukti sih kalau Eagles ini salah satu Super Bowl contender emang dari awal. Hmm. Karena OL bagus, running game jalan, dan ya quarterback mereka ya bukan lagi cuman kayak only a running back. Sekarang dia udah komplit banget. Dia bisa Pasar ya. passing, dia bisa passer. Dan gua rasa sih dia is a better passer than Lamar Jackson. Oke. Kalau untuk ininya ya, kalau untuk sebagai passer, kalau untuk running game, running jadi rushernya ya menurut gue masih Lamar Jackson. Mhm. But secara keseluruhan sebagai QB itu gue rasa gue lebih prefer Jalen Hurts dibandingkan Lamar Jackson. Karena Jalen Hurts dalam 17 game, enggak, dia cuma main 15 game berarti. Dia sempat 2 kali nggak main. 20 pertandingan terakhir nggak main. Dia tuh selalu konsisten. Dia nggak pernah kayak ada game yang benar-benar drop off gitu, tapi ya gamenya ya always been like that. Dan dengan didukung offensive line yang saat ini, defense-nya mereka juga one of the best juga, terutama di pass rusher-nya. Uh, ini tim bisa berbicara banyak sih. Gua rasa sih salah satu unggulan untuk masuk Super Bowl, kecuali nanti lawannya mereka nanti yang kita bahas itu bakal juga sama seremnya kayak Eagles. So this is Mhm. gonna be a fun game, gonna be a fun game to watch. Dan ya sekarang ya pertanyaannya, apakah Jalen Hurts bisa bawa Eagles ke Super Bowl dan menang Super Bowl? Karena kalau dibandingkan kayak Carson Wentz yang sebelumnya jadi quarterback kayak Eagles, kan sempat cedera, terus habis itu pertanyaannya
Wentz beneran masuk bawa dijual ke Super Bowl atau enggak. Hurts bisa, kalau dia bisa healthy ya bisa aja, bisa masuk Super Bowl dan bisa menang di Super Bowl. Oke. Nah, kalau Giants setelah lu melihat performance-nya Daniel Jones. Daniel Jones dulu deh, karena ini ada 2 pemain kunci Giants yang bakalan free agent ya. Gue mau Ya, nanya, ini dulu deh, jangan Daniel Jones dulu deh, Saquon dulu. Setelah lihat Saquon, menurut lu Saquon bakalan dapat perpanjangan kontrak gak di Giants? Karena sorry, ntar gue potong dulu. Karena kalau misalnya Saquon mau di franchise tag, itu gue baca kemarin beritanya nilainya itu sekitaran 10 juta dolar. Ya, yeah. Kalau menurut lu gimana buat Saquon? 10,5-11an ya berarti franchise tag dia. Oke, so Tanggal lihat Saquon, kemarin. Saquon Barkley ini salah satu contoh yang cukup menarik ya, karena kalau dia healthy, dia itu salah satu top 5 running back di NFL. Top 5 running back di NFL. Masalahnya, di antara rookie season sama musim ini, dia kan cedera mulu nih. Nah, itu. Pertanyaannya 2019, 20, 21 dia sering banget cedera. Itu pertanyaan apakah Saquon bisa stay healthy untuk di kontrak barunya nanti, atau justru ntar kontraknya malah jadi ini albatros buat mereka atau beban buat New York Giants. Jadi ya gua rasa sih sebenarnya Giants mau untuk extend kontrak, tapi perbandingannya sekarang antara harga yang diminta sama Saquon sama harga yang diminta Giants itu belum ketemu. Dan gue rasa sih juga ada permasalahan di durasi kontrak ya, karena dengan sejarah cederanya dari Saquon, ini gue melihat Giants nggak mau ambil terlalu panjang untuk kontraknya Saquon, tapi instead ya dia uh, Giants mintanya yang paling nggak sampai 4 tahun lah, paling 3 tahun gitu kayak CMC. Tapi Saquon pasti maunya yang longer kontrak, better average value, dan ya overall kontraknya juga bagus dan guaranteed-nya juga yang dia mau pasti. Sekarang jadi ya antar kuat-kuatan nego antara Saquon sama New York Giants aja sih saat ini. Oke. Next, kibinya nih Daniel Jones. Setelah lu lihat kemarin dan gue baca berita kalau misalnya di franchise tag dapatnya 33 juta dolar. Apakah dapat kontrak jangka panjang di Giants? Daniel Jones. gue takutnya kasusnya ini bakal kayak Blake Bortles ya. Blake Bortles, nah kenapa? Blake Bortles ini sama Daniel Jones juga sama-sama top 10 QB yang bisa dibilang disappointing. Tapi pas musim terakhir mereka kontrak, itu mereka bowling out di beberapa game terakhirnya. Terutama juga di playoff, di mana ya lu ingat kalau dulu Bortles masuk playoff terus habis itu ngalahin Steelers ya. Tai lah, gue kesel banget gue nonton tuh game, males gue. Itu literally Blake Bortles ngobrak-ngabrik defense Steelers loh itu. Iya. Dari mana datangnya? Dan itu yang bikin waktu itu Jaguars extend kontraknya Bortles. Even though ketika itu Bortles masih ada 5-year kontrak. Iya. 5-year option. Ya itu dan singkatnya kontrak itu gagal. Bortles mainnya jadi jelek lagi. Sekarang pertanyaannya Daniel Jones ini kan OL-nya juga sebenarnya lebih bagus ya dibandingkan musim-musim sebelumnya dia. Dan kita juga sempat lihat grafiknya dia di mana turnover-nya dia yang jadi permasalahan Daniel Jones sepanjang musim-musim awalnya dia itu udah mulai berkurang dan dia sekarang udah berani making play sendiri gitu. Apakah Giants mau ambil franchise tag? Kalau misalkan mereka mau pertahanin Daniel Jones, mereka pasti akan extend kontrak. Dan gue yakin sebenarnya Giants itu tertarik. Sekarang masalahnya adalah sama aja kayak Saquon. Harganya cocok nggak? Guarantee-nya pas nggak? Oke.
Karena ya Daniel Jones juga kan ini ya musim pertamanya dia di mana dia mainnya quite good as a quarterback. Dan ini yang bisa jadi ada pertanyaan juga sih buat Giants. Mereka yakin nggak bisa build around Daniel Jones sama Saquon? Terus mereka Oh, sanggup nggak itu bayar dua-duanya gitu loh? Apakah satu akan dibiarin masuk free agency, satu lagi ya dipertahanin? Tapi gue balik lagi ke Saquon tadi, jadi ini akan berbarengan juga. Ini uh, gue prediksi gue adalah salah satunya akan dilepas di oke. antara Daniel Jones sama Saquon. Mhm. Kalau dari ya seberapa vital posisinya, gue rasa ini ada kemungkinan Saquon yang dilepas. As much as Hmm. gue nggak mau itu kejadian, karena gue I really love Saquon gitu, karena dia jago banget juga ketika healthy. Mhm. Tapi Daniel Jones ini kayak gue rasa Giants tuh udah mulai ngelihat tren tren yang naik gitu dari Daniel Jones. Hmm. Dan dengan kontrak yang mungkin lebih acceptable, Giants pasti akan milih Daniel Jones dibandingkan Saquon Barkley. Oke. Oke, berarti lu lebih prefer Saquon daripada Daniel Jones ya buat tahan di Giants ya? Bukan prefer, tapi Oh, lebih kayak kemungkinan besar yang kejadian seperti itu. oke oke oke. Iya. Oke. Oke. Sip. Next ya. Yes, let's go. Bills lawan Bengals yang menang Bengals 27-10. Bills. Kenapa ini ya? Sampai ada momen di sideline itu Stephon Diggs marah-marah ke Josh Allen lah. Karena Yep. Diggs Capek gak dapet kalah. bola banyak. Capek. Katanya capek kalah. Iya, karena udah capek kalah, dia sampai nge-tweet ya. Ada tweetnya Iya. gitu. Terus udah gitu disindir lagi sama itu, ada pemain yang gabut tapi paling berisik tuh. Si Ya lu tau lu siapa, si Eli Apple itu. Nah si tapi menurut lu apa yang salah sama Bills kemarin? men. Salah satunya juga running game mereka kesumbat ya. Aha. Padahal harusnya kalau udah snow gitu, running game mereka tuh harusnya biasanya jalan tuh. Aha. Tapi kemarin kayak Josh Allen terlalu banyak megang bola sendiri, dan gue rasa sih juga eh, sejak injury dia yang elbow itu, yang cedera sikutnya, Mhm. gue rasa kayak ada tren penurunan dari Josh Allen. Hmm. Karena dia awal musim kan kayak kencang banget tuh mainnya, kayak MVP caliber season. Tapi dalam 4 pertandingan terakhir itu gue sempat lihat juga 7 touchdown, 7 interception, dan cuma satu game di mana dia passer ratingnya over 100. Hmm. Dan gue rasa sih itu bukan standarnya lagi untuk Josh Allen yang sekarang. Kalau Josh Allen 2019 sih gue masih oke. Tapi 2022, 2023 Josh Allen itu udah bukan Josh Allen lagi itu. Hmm. Jadi gue lupa cederanya Josh Allen tuh pas week berapa ya? Oh, Gitu. aduh, pokoknya pas bulan Desember dia yang jatuhnya kenceng banget, kena shoulder. Oh nggak salah itu antara lawan Bears atau Gue lawan lupa lawan siapa Patriots. gitu. Tapi di momen itu tuh kayak ada kemungkinan kayak akurasinya Josh Allen tuh jadi menurun karena cedera itu. Mhm. Tapi overall cedera atau nggak cedera, Josh Allen mainnya jelek kemarin. Objectively speaking, Hmm. satu interception juga kan, dan ya Bengals playoff juga somehow kayak a different beast terutama di defense ya. Karena secondary-nya dari Bengals sendiri ini nggak banyak orang yang bilang kalau ini salah satu unit terbaik juga ya di NFL. Mhm. Tapi seharusnya Josh Allen can do better. Kalau misalkan dia cedera ya, ya so be it. Tapi gue gue rasa sih performa Bills di era Josh Allen yang paling mengecewakan ya. Oh, oke, oke. Karena kita expect much more dari Josh Allen dan juga Stephon Diggs dan kawan-kawan. Tapi cuma 10 poin Hmm. divisional round. Lawan Ya, Bengals loh. lawan
Bengals not even the best defense di AFC, tapi Itu, ya makanya. cuma 10 poin 10 itu poin benar. on Bengals. Pada musim lalu mereka masih shoot out lawan Chiefs loh. Wah, iya makanya. Tapi 10 poin doang gua rasa ini ya ketika ya dari era Josh Allen / Stephon Diggs ini menurut gue ya performa paling istilahnya pathetic gitu. 10 poin doang. Hmm. Dan ini yang harus dibahas juga sama Sean McDermott dan juga offense dan juga setim secara keseluruhan, karena ya kalau defense mereka juga dihabisin sama injury juga, tapi ya mereka juga sangat nggak agresif, mereka mereka nggak ada pressure-nya. Itu Joe Burrow mainnya cuma sama second string third string OL, Ah iya bener. Dua OL-nya kan starternya ada yang cedera kan. tapi Burrow cuma kemasukan Nah, satu sack loh. tiba-tiba bagus OL Bengals ya. Ya, mungkin Dadakan. alasan, mungkin Bills ntar Bills fans, Bills Mafia ntar alasannya nggak ada Von Miller. Terus habis Hmm. itu secondary mereka bisa bilang nggak ada Micah Gak Hyde, ada Maka nggak ada Hyde ya. nggak ada Micah Hyde, ada Jordan Poyer. It's not the fucking reason, man. Iya sih, It's bener. not the reason. It's not the reason. Itu timnya emang lagi menyedihkan aja gitu. Dan Josh Allen kemarin ya salah satu playoff game terburuk dia lah selama dia di Buffalo Bills. Jadi ya bakal jadi off season yang panjang buat Buffalo Bills, terutama untuk Josh Allen dan Stephon Diggs, karena ini gue melihat dramanya mereka tuh bakal digoreng sama media Iya sih, renyah sih ini musim depan. gorengan media fix sih. Sampai musim depan. Fix sih, fix banget. Fix banget. Iya, jadi Oke. Nah, kalau Bengals, ya kan pastinya kan gorengan media ini pada bilang the next Brady versus Manning itu Mahomes on Allen. Ternyata Mahomes versus dua Burrow. kali beruntun lo ketemu di AFC Championship game loh. Burrow lawan Mahomes. Nah, Burrow sekarang lawan Mahomes rekornya 3-0. Apakah bisa 4-0 menurut lo? Dengan performa kemarin? Kalau Apalagi kita Mahomes lihat, ini main bakal maksa loh. iya, kalau defense-nya bisa on form juga kayak lawan Bills kemarin sih, kesempatan jelas ada. Mhm. Karena menurut gue ini juga match yang cukup imbang antara Chiefs dan juga Bengals. Mhm. Their offense juga Bengals benar-benar elektrik banget dengan kombinasi QB, running back, dan wide receiver mereka yang masih tergolong muda masing-masing. Dan sekarang mereka ini lagi Super Bowl window mereka tuh lagi terbuka lebar buat mereka. But ya harus dilihat juga nanti bakal seperti apa performanya nanti. Karena ya Chiefs juga, gue rasa sih Chiefs juga di divisional round lagi di better position dibandingkan Buffalo ya. Mhm. Buffalo mereka bisa alasan kalau pemainnya banyak yang cedera. Tapi Chiefs is a much better team dan Bills saat ini, dan mereka punya pass rusher. Dan OL-nya Bengals ya kalau misalkan mereka nggak bisa stop kayak Chris Jones dan lain-lain, ya hati-hati juga Burrow bisa mainnya jadi terpuruk juga tuh. Soalnya gue khawatirnya OL-nya Bengals ini kan juga beberapa yang cedera cukup lama ya, terutama di Iya. left tackle, left guard. Dan itu ya posisi yang paling rawan juga untuk Burrow. Ya selama bisa balikin lagi performanya kayak lawan Bills sih seharusnya bisa ya. But ini Kansas City Chiefs defense-nya lebih bagus dibandingkan Buffalo Bills saat ini. Jadi ya gue khawatirnya ya Burrow bakal kena banyak seks sih di AFC Championship ini. Jadi ya awas aja itu. Oke. Nah, next ya. Yep. Terakhir,
ini 49ers lawan Cowboys menang 49ers 19-12. Kalau lu lihat dari performa 49ers kemarin, apakah 49ers bakalan bisa nantangin Eagles yang pas itu yang tadi juga udah kita bahas ngebantai Giants di NFC Championship game? Kunci dari semua ini ya pasti ada di defense masing-masing ya. Aha. Karena 49ers bakal kedatangan QB yang berbeda dibandingkan Dak Prescott. Mhm. Jalen Hurts itu jauh lebih dynamic dibandingkan Dak Prescott. Dan defense-nya 49ers juga salah satu running defense terbaik di NFL. Mhm. Dan gue rasa kandidat Defensive Player of the Year juga ada di 49ers. Ada Nick Bosa. Jadi Nick Bosa lah yang akan jadi istilahnya jadi X factor-nya buat 49ers. Mhm. Dengan ya dia harus bisa step up buat ngantiin Jalen Hurts ataupun running back Eagles yang lainnya kayak Miles Sanders, Kenneth Gainwell, Boston Scott, dan lain-lain. Dan itu kunci buat 49ers buat bisa ngalahin Eagles. Mhm. Tapi ya kalau dari pertandingan kemarin sih ya makanya their strength itu still on their defense sebenarnya. Offense mereka tuh bisa jalannya biasa aja gitu, nggak sekencang ketika 49ers kemarin ngalahin Seahawks ya. Jadi ini pertandingan juga balance juga kayak AFC Championship. Iya sih, balance sih. Abisnya kan ini skornya juga sampai mau masuk fourth quarter juga masih 9-9 ya. Kan halftime skornya noise tuh 6-9 ya. Biasanya kan jadi 9-9. Nah, tapi Eh, ya gitu. eh, Lanjut. Khawatirnya Brock Purdy ini udah mulai kebaca sama tim lawan. Ini nih bahaya. Karena ketika lawan Seahawks kemarin itu kan dia ya udah digadang-gadang kayak the next QB1 buat Mhm. 49ers. Tapi kemarin dengan Cowboys yang punya pass rusher yang jauh lebih bagus dibandingkan Seahawks, ya dia agak agak terganggu lah, saya agak terganggu sama pressure dari Cowboys kayak Micah Parsons dan DeMarcus Lawrence. Mhm. Tapi dia masih tenang. Terus habis itu juga running game-nya tetap jalan dan ya kuncinya mereka itu ya selama Brock Purdy nggak bikin yang game yang benar-benar jelek, itu mereka masih bakal tetap menang gitu. Karena their defense is just that good gitu loh. Defense mereka tuh bisa istilahnya ya ngelolosin mereka dari kekalahan walaupun offense-nya nggak jalan. Mhm. Tapi kalau misalkan Brock Purdy bisa on fire lagi kayak lawan Seahawks, ya Eagles better watch out sih emang. Harus Oke. hati-hati. Nah, tapi menurut lu kemarin itu seharusnya 49ers bisa menang skor tinggi nggak lawan Cowboys? eh Ya defense-nya kan Cowboys ya ya, lumayan ya sama Dan Quinn ya. Cuman menurut lu seharusnya kemarin 49ers menangnya bisa skor tinggi nggak? eh ya bisa dibilang ya kalau bisa ya seharusnya bisa ya. Mhm. Karena secara stats juga mereka masih ngalahin Cowboys dari segi manapun, dari running game, passing game, terus juga turnover mereka juga cuma satu, itu pun ya special team lah gitu. Dan third down conversionnya juga masih oke. Ya eh supposed to be much ya, lebih banyak, supposed to be much much more, tapi 19 poin ya gue rasa sih dengan defense 49ers yang lagi naik-naiknya ini lagi top of the game banget. Mhm. Gue rasa 19 poin tuh ya udah cukup buat mereka sih. Jadi nggak Oke. nggak harus khawatir sama offense-nya. Ini cuman kayak adjustment buat Brock Purdy-nya aja mereka udah bisa kelihatan cara mainnya dia gimana. Dan ya itu juga kuncinya buat lawan Eagles. Mereka harus cari cara supaya Brock Purdy game plan-nya juga nggak kebaca sama defense-nya Eagles. Mhm. Karena pass rusher Eagles ini bakal lebih keras dibandingkan Cowboys kalau gue lihat ya.
Oke. Nah, um, Cowboys, Duck, 2 interception lagi. Aduh, gimana ya? Menurut lo apakah udah saatnya Cowboys move on dari Duck? Wow, 2 interception loh. Aduh. 40 juta baru di extend Ah. dan divisional roundnya dia lagi-lagi dia bikin 2 interception. Oke. Man. Gimana menurut lo? Ah, Khawatirnya Dak Prescott ini cuman just another Tony Romo ya. Mhm. Tony Romo sebelum Dak Prescott main itu kan juga salah satu better QB lah di NFL. Ada yang bilang top 10, ada yang bilang top 15. Mhm. Dan dari beberapa season juga kelihatan dia salah satu MVP candidate sampai. Dak Prescott juga sama, dia punya beberapa musim yang bagus, tapi ya ketika kesamaan dari kedua pemain ini, Tony Romo sama Dak Prescott, adalah ketika mereka masuk playoff, mereka hilang. Hmm. Ya, ini juga gue juga menyalahkan Mike McCarthy juga sih, karena beberapa game plan-nya dia, kayak ketika dia drawing play di play terakhir, yang Mhm. dia ada 8 WR dan Zeke sebagai center, gue mempertanyakan itu maksudnya dia tuh sebenarnya apa gitu. Argumennya kan kalau yang last play itu kan karena mereka mau banyak-banyakin yang bisa nangkap bola sama yang bisa sedikit lempar bola gitu kan. Biar Iya. mereka bisa kayak Miami Miracle gitulah tipenya. Mhm. Tapi ya itu nggak kejadian, dan salah satu mungkin alasannya juga karena dia nggak terlalu percaya sama Dak ya. Dan ya gue nggak menyalahkan juga Mike McCarthy untuk itu, karena Dak selama lawan 49ers kemarin tuh bener-bener nggak ada nggak ada efeknya sama sekali gitu. Padahal Hmm. offensive line-nya masih utuh, sebenarnya masih utuh. Mhm. Tapi pasar dia kemarin pasar ratingnya cuma 63,6. Jadi not good enough untuk seorang 40 million plus quarterback. Mhm. Pertanyaannya apakah mereka Cowboys mau berpindah dari Dak Prescott dengan dengan salary yang segitu, gua rasa Cowboys bakal stay put ya, Mhm. dan memilih pemain lain untuk yang dilepas sama Cowboys. Most likely ini kayaknya bakal jadi last year-nya buat Zeke ya. Hmm. Karena mereka lagi di bawah cap space dan sekarang masih minus. Jadi mereka cari kontrak gede yang bisa mereka lepas di free agency. Dan kemungkinan besar saat ini kontrak yang bisa dilepas adalah kontraknya Zeke. Oke. Nah, tadi kan lu ngomongin Zeke ya. Nah, kemarin itu sayangnya Tony Pollard cederanya lumayan lama. Nah, menurut lu apakah Zeke, ya kan Zeke pasti bakalan ini ya, kan lu bilang tahun terakhir. Tapi Zeke sempat bilang bakal terima gajinya dipotong. Cowboys bakal potong gajinya apa udah lepasin aja Zeke? Kalau misalkan Zeke-nya mau dan itu menguntungkan buat Cowboys, gua rasa justru itu beneficial juga buat Cowboys. Karena mereka Mhm. dengan Pollard yang cedera, ya mereka butuh RB yang bisa 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 handle workload gitu. Mhm. Dan Pollard juga kan sebenarnya free agent. Jadi ya mereka juga nggak akan taruh kehilangan lagi sih. Jadi mereka akan tetap, kalau gitu berarti mereka akan tetap stay put dengan Zeke, Mhm. dengan kontrak yang udah dikurangin. Dan tapi mereka bakal tetap draft running back sih kalau gue lihat. Karena mereka tipenya ini kan ya mereka ganti-gantian Zeke sama Pollard. Dan kalau misalkan ada running back yang masih fresh kakinya, belum cedera-cederaan, Mhm. itu bisa jadi number two-nya buat Zeke kayak Tony Pollard. Hmm. Jadi salah satu targetnya dari Cowboys sendiri itu ada di running back juga ya. Dengan Pollard yang cabut, running back dan wide receiver juga gue rasa juga salah satu posisi yang cukup butuh. Karena Michael Gallup juga belum on form juga setelah sembuh dari cedera. Noah Brown masih jauh dari kata cukup. Dan sekarang weapon mereka yang reliable di WR sama TE itu cuma CD Lamb sama Dalton Schultz. Dan itu nggak cukup buat tim yang pengen masuk Super Bowl. Mhm.
Mungkin mungkin ya siapa tahu mereka nyesel nggak ngambil Odell Beckham Jr. Atau OBJ-nya emang lagi sakit-sakitan, buat dia who knows. Tapi mereka butuh satu lagi pass catcher untuk melengkapi offense mereka. Oke. Sip. Berarti ya buat Cowboys fans masih ada tahun depan lah ya. Ya, maybe next year will be your year. Your year. Nah, habis itu next year lagi, dan next year-nya lagi ya. Ya terakhir kali kalian nggak bilang next year is your year sih, sebenarnya gue belum lahir ya. Tuh. Gue belum lahir. Nah, itu makanya. Jadi gue nggak tahu, mungkin si bapak-bapak fans Cowboys ini udah teriak-teriak this is our year tuh dari middle 90s ya. Mungkin TV series dari Friends itu belum muncul ketika itu. Tapi mereka udah teriak-teriak this is our year, Friends udah habis, terus habis itu Cowboys fans masih teriak-teriak this is our year gitu. Mereka tiba-tiba dapat optimisme tinggi dari timnya mereka. Tapi gue salut sebagai fans untuk fansnya Cowboys ya, karena mereka tuh udah teriak-teriak this is our year selama 25 plus tahun. Kayak kalau gue 25 27 berarti 27 tahun. Dan itu mereka nggak capek-capek gitu. Nah iya, makanya itu dia. Gue rasa sih at this point mereka kayaknya udah kebal sama Cowboys yang underwhelming di playoff deh. Iya, kayaknya sih udah kebal ya. Yang penting kalau udah jago di sisa year, ya kan? Iya. Sebenarnya juga Cowboys kan ya total playoff win-nya mereka selama abad 21 ini kan masih sama kayak Texans, masih 4 playoff wins. Jadi ya siapa bilang tim terbaik di Texas ada di Dallas? Masih sama sekarang. Yang terbaik di Texas ya? Soon aja. Soon. Abis draft ini ya, Bryce Young ya? Atau CJ Stroud? Nanti ada QB terbaru yang akan jadi the best QB in Texas. Oke, kalau gitu. Itu review buat divisional round. Nah, sekarang kita kasih lihat bagian playoff buat di AFC. Nah, ini udah masuk Conference Championship round, berarti Chiefs lawan Bengals. Terus juga NFC di Conference Championship round-nya Eagles lawan 49ers. Siapa yang bakal wakilin AFC? Siapa yang bakal wakilin NFC? Jangan lupa nanti Conference Championship round akan main hari Senin waktu Indonesia ya. Jadi itu review buat divisional round. Review, thank you udah nonton, thank you udah dengerin, thank you Barakah seperti biasa udah join. Jangan lupa seperti biasa klik subscribe dan klik lonceng samping subscribe biar gak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini, klik join samping subscribe biar dapat akses lebih cepat, 2 hari lebih cepat dari kita upload reguler. Dan juga di atasnya ada super thanks karena support kalian makin menyemangatkan kita buat bikin konten NFL di Indonesia. Jadi thank you yang udah nonton dan dengerin. Sampai jumpa minggu depan di Conference Championship Run buat tahu siapa yang bakal main di Super Bowl 57 di State Farm Stadium di Glendale, Arizona, kandangnya Cardinals ya. Dadah semuanya. Bye-bye everyone. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.